Halo sahabat Renungan TV, di era zaman ini kita sering menjumpai orang-orang yang mengaku dulunya adalah seorang mantan Kristen dan merupakan pendeta, pastor, dan bahkan lulusan S3 Vatikan. Namun setelah ditelusuri, ternyata semuanya adalah bohong. Berbeda dengan video kita kali ini, yakni 10 pendeta yang awalnya adalah mantan ustadz, haji yang akhirnya memilih masuk Kristen dan menjadi penginjil. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan akan berita-berita terbaru dari kita. Yuk kita lanjut. Yang pertama, Yosua Muhammad Yasin. Yosua adalah nama baptisan setelah menjadi seorang Kristen, sedangkan Muhammad Yasin adalah nama kelahirannya. Ia terlahir dari keluarga muslim yang taat. Ayahnya seorang kiai, ibunya seorang ustazah, dan dia sendiri merupakan seorang ustadz, mantan guru agama Islam yang sekarang menjadi hamba Tuhan. Dulu, Yosua sangat membenci Kristen, bahkan berniat mengislamkan para pendeta, namun tidak berhasil setelah beberapa pendeta ia jumpai. Dan awal Yosua percaya Kristus adalah karena ia bermimpi melihat cahaya putih dengan suara, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lalu ia mencari di mana ayat itu tertulis dan ternyata ada di dalam Alkitab. Ya, ternyata ayat yang ada di dalam mimpinya itu adalah Injil Yohanes 14 ayat 6. Yosua pun masuk Kristen. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu nama saya. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Mungkin saudara heran kenapa kok pendeta ada yang namanya Muhammad Yasin dan pakai kata Yosua. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, nama Yosua adalah nama baptisan saya ketika saya mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi. Nama saya Yosua. Sebelum saya kenal Tuhan, nama saya Muhammad Yasin. Nama Muhammad Yasin adalah nama yang diberikan orang tua saya, karena keluarga saya keluarga muslim yang taat beragama. Nah, di Yohanes 14 ayat 6 Alkitab mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Alkitab dengan jelas mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Artinya apa? Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. 2. Pendeta Muhammad Fatah juga berasal dari keluarga yang taat beragama Islam. Suatu ketika ia didatangi sesosok yang menyerupai Yesus dan tersenyum kepadanya. Ia tidak mengerti apa maksudnya dan akhirnya bertanya kepada seorang pendeta, yang pada akhirnya pendeta itu juga yang membaptis dia. "Pak Pendeta, apa makna semuanya ini? Saya didatangi sesosok yang menyerupai Yesus." Pendeta itu mengatakan, "Kalau kamu seorang pembunuh, biasanya Yesus yang sekarang ini saya sebut dia Tuhan, hanya akan memperlihatkan lambungnya yang kena tombak. Kalau kamu seorang pencuri, dia tidak memperlihatkan wajahnya yang penuh kasih itu, tapi memperlihatkan tangannya yang berlubang." Dan dari situ ia mengambil suatu kesimpulan bagaimana caranya ia bisa diselamatkan dan mendapatkan damai sejahtera dalam hati. Setelah pengalaman itu, ia kemudian menyatakan dirinya sebagai pemeluk agama Kristen, dan tentu saja visi itu adalah sesuatu yang tidak rasional dan tidak bisa dicerna dengan akal pikiran. Muhammad Fatah akhirnya menempuh pendidikan teologi hingga S3 jurusan misiologi. Pengalaman menjadi dosen pada beberapa sekolah tinggi teologi di Jakarta dan di Jawa Timur, juga di Pulau Batam. Perkenalkan diri, nama saya agak panjang, Muhammad Fatah Maryunani. Dengan demikian kita tahu bahwa asal muasal saya bukan orang Kristen tapi orang dari seberang, dari Sungai Ciliwung ya. Sekarang ada di Sungai Yordan. Haleluya. Puji Tuhan. Dulu saya di Sungai Ciliwung. Sekarang saya sudah di seberang Yordan. Dan saya sangat sukacita bertemu dengan Yesus secara pribadi.
Saya punya saudara 7 bersaudara. Yang Kristen baru saya sendiri. Semuanya itu haji. Bahkan adik saya adalah ketua persekutuan haji di satu tempat di daerah Jawa Tengah. Saya dari Jawa Tengah. Puji Tuhan. 3. Fakri Bayrudin. Fakri Bayrudin adalah seorang mantan ustadz dan pernah menjadi kepala diklat Laskar Jihad di Sukabumi yang pernah menyerbu gereja di Situbondo dan gereja di Tasikmalaya. Awalnya ia sangat membenci Kristen dan berniat membunuh para pendeta. Namun pada akhirnya ia terima Yesus karena ia telah diselamatkan ketika ia sakit dan hampir meninggal. Ya udah, saya kesaksian lagi. Nama saya Fakri Bayrudin, saudara. Fakri itu, saudara, itu artinya pemberi cahaya. Bari itu sambil, din itu menunjuk bahasa Arabnya. Kalau bari bahasa Sundanya sambil, kalau din bahasa Arabnya adalah orang yang beragama. Jadi Fakri Bayrudin itu orang yang beragama sambil memberikan cahaya. Dari umur 3 tahun saya hidup di pesantren. Akhirnya saudara, umur 11 dan 12 tahun saya dinobatkan menjadi seorang ustadz. Seorang ustadz adalah guru ngaji di setiap musola, guru ngaji di setiap pesantren, guru ngaji dan guru ngaji yang kasih belajar ngaji kepada anak-anak. Sketsa itu gambar datang kepada saya dan saya katakan, ini Tuhan orang Nasrani yang ada di situ, kenapa datang kepadaku? Mau apa? Dia hanya 2 patah kata. Kalau seorang perwira hanya sepatah kata, hambaku akan sembuh. Tuhan Yesus 2 patah kata bilang kepada saya, kalau engkau tetap begini, mati. Kalau engkau mau ikut aku, hidup. Saudara, di dalam keadaan tidak berdaya, mau pilih yang mana? Yang hidup atau mati, saudara? Pasti saudara pilih yang hidup. Begitu saya ngomong pilih yang hidup, berakhir hilang sketsa itu. Saya memanggil nama Isa 3 kali. Dulu kan gak bisa manggil nama Yesus. Isa, Isa, Isa. 5 menit kemudian, saudara, labram diikat sama saya, baca mantra, putus. Rantai, saudara, diikat sama saya, putus dengan mantra. Tali plastik, saudara, digantung sama saya, nggak putus. Udah mantra, udah teringat-ingat sampai pingsan, nggak putus-putus. Kenapa? Mungkin udah karena baca Injil. Berarti hanya baca saja ada kuasanya. Apalagi kita dengar firman, lebih dahsyat iman kita akan bertumbuh. Apalagi kita melakukan firman, lebih dahsyat kuasanya. Amin. Yang keempat, Iksan Palopo. Iksan Palopo mengaku pernah menjadi santri selama 6 tahun, kemudian menjadi ustadz 1 tahun yang sering diminta untuk berdakwah di beberapa tempat. Namun ia tiba-tiba masuk Kristen dengan alasannya seperti video berikut ini. Jadi dalam video ini alasan dia masuk Kristen bahwa ia berjumpa pribadi dengan Tuhan dan ia disuruh baca Alkitab. Kemudian alasan berikutnya adalah karena ia baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran akhirnya ia bisa kenal dengan Yesus dan memilih menjadi seorang Kristen. Nama saya Iksan Palopo. Saya berasal dari Makassar, dari ujung pandang Sulawesi Selatan, saudara. Dan saya lulusan dari salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. 6 tahun saya dari pondok pesantren tersebut. Saya menimba ilmu tentang keislaman di sana. Saya belajar tentang Islam di sana selama 6 tahun lamanya, saudara. Masa belajar saya 5 tahun saya selesaikan dengan baik. Pada waktu saya 5 tahun di pondok pesantren tersebut, saya mengambil jurusan dakwah Islamiyah. Jadi kalau bahasa gerejanya saya mengambil jurusan misiologi. Sehingga setiap bulan saya harus pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. 5 tahun saya selesaikan dengan baik, saudara. Lalu 1 tahun saya mengabdi di pondok pesantren tersebut. Saya menjadi ustadz, saya menjadi tim teaching di sana, saudara. Saya menjadi pengajar di sana, saya menjadi dosen di sana, saudara, untuk saya mengajar para santri di pondok pesantren tersebut. Jadi 6 tahun lamanya saya ada di sana. Saya belajar dan saya mengajar di pondok pesantren tersebut, saudara. Orang tua saya haji. Kakak saya yang pertama, dia ketua majelis taklim di Jakarta, sampai saat ini masih aktif. Kakak saya nomor 2, dia juga dari pondok pesantren. Adik saya yang di bawah saya, dia juga dari pondok pesantren. Jadi keluarga kami adalah keluarga pondok pesantren, keluarga yang Islamik, yang sakinah. Ada 2 hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen, saudara. Yang pertama, saya jadi orang Kristen itu karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi pada waktu saya sholat tahajud, Tuhan sendiri yang datang kepada saya, saudara, dan saya disuruh untuk membaca Al-Quran.
disuruh untuk membaca Alkitab maksudnya. Dia bilang baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. 2 kali saya didatengin oleh sosok pribadi itu, saudara. Lalu saya yang kedua, kenapa saya jadi orang Kristen? Saya jadi orang Kristen karena saya membaca Al-Quran. Justru karena baca Al-Quran lah di situ saya mengenal siapa itu Kristus. Justru karena saya baca Al-Quran lah di situ saya mengenal siapa itu Isa Al-Masih. Justru karena saya baca Al-Quran lah di situ saya mengenal Tuhan yang benar itu yang mana. Yesus bilang apa? Akulah pintu. Makanya dia berani mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada orang yang sampai kepada surga tanpa melalui aku. Pintu adalah Kristus. Yang kelima, ada Paulus, Abraham, Moses. Tentunya sudah hampir semua kenal dengan bapak ini kan? Namanya dulu adalah Saifuddin Ibrahim, namun berganti nama menjadi Paulus Abraham Moses setelah masuk Kristen. Pernah masuk penjara. Ya, pada tahun 2017 yang lalu, ia ditangkap atas laporan dugaan penghinaan Islam dan Al-Quran dalam akun media sosialnya. Saifuddin Ibrahim cukup terkenal di media sosial sebagai mantan penganut Islam yang kemudian menjadi pendeta. Menjalani vonis penjara selama 1 tahun 4 bulan dengan masa hukuman 2 tahun, Saifuddin mengatakan bahwa ia ketika di penjara banyak membawa jiwa-jiwa mengenal Kristus dan Roh Kudus membuat mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta bertobat. Hanya 7 bulan istri saya tinggal di rumah ini, dia bawa kabur 3 anak saya. Dan betapa sedihnya. Betapa sedihnya ditinggal oleh istri. Tetapi 2 tahun kemudian istri saya terima Yesus. Tinggal 3 anak saya yang belum bertobat. Yang keenam, Junaidi Salat. Junaidi Salat dulunya adalah merupakan seorang aktor yang populer di film lawas Ali Topan, Anak Jalanan, serta pernah berakting dengan Rano Karno dan kini berceramah sebagai pendeta Kristen. Namun sebelum menjadi seorang pendeta, ia dulunya adalah seorang Muslim. Ia memutuskan masuk Kristen di era 80-an setelah mendapat penampakan Yesus Kristus. Oke, ya perkenalkan nama saya Junaidi Salat. Jadi dulu saya sholat melulu. Lalu di tengah jalan itu saya bawa mobil, saya ngomong aja begitu. Yesus, engkau itu Tuhan atau bukan? Gitu. Saya ini bingung. Mau jadi Kristen saya takut, mau jadi Islam kok kayaknya saya udah gak kepengen gitu. Ini gimana saya gitu. Nah disitulah urapan Tuhan itu turun. Saya dijamah dan menangis sejadi-jadinya. Kalau ditanya nangis kenapa saya juga gak tahu. Ya, tetapi saya merasakan ada pelukan yang penuh kasih gitu. Yang berkata di hati saya, ya seperti Allah itu seperti dia, Tuhan itu seperti menemukan anak yang hilang gitu. Lalu saya dijamah dan di situ saya mendengar dia berkata, akulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia, kalau kamu tidak percaya kamu mati, katanya gitu. Yang ketujuh, Yusuf Roni. Sejak kecil, Yusuf Roni telah dididik oleh keluarga dalam agama Islam yang sudah menjadi agama turun-temurun bagi keluarga Kemas di Palembang. Kemudian ia aktif dalam beberapa organisasi muda Islam. Ia begitu gigih memperjuangkan ideologi Islam dalam kesempatan apapun. Namun ia tidak pernah mendapat kepuasan rohani dan hidupnya selalu gelisah karena rohaninya tidak mendapatkan ketenangan. Bahkan diliputi tanda tanya tentang kepastian keselamatan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke Kristen karena tertarik dan kini ia menjadi seorang hamba Tuhan. 8. Effendi Usman. Effendi Usman merupakan anak pesantren yang berasal dari Aceh Utara, namun kini ia telah menjadi penginjil Kristen. Di dalam pemazmur dikatakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Anda dan saya bersaksi tentang kekayaan, Anda sukses, malaikat di surga tidak akan bersorak-sorak. Malaikat bersurga tidak akan bertepuk tangan. Ketika Anda bersaksi dari miskin Anda menjadi kaya setelah mengenal Tuhan, mengikut Tuhan,
Malaikat di surga pun Bapak Ibu tidak akan menepuk tangan, bertepuk tangan, bersorak-sorak. No, tidak akan. Tahu Bapak Ibu, kapan malaikat bertepuk tangan? Ketika Anda dan saya bertobat. Disinilah malaikat bersorak-sorak. Berlibu-ribu, berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorak ketika ada orang yang bertobat. 9. Pendeta Daud Silwanus Rajawali. Ia adalah kiai ilmu hikmah dan suatu ketika seorang anak muda yang bernama Alfian mendatangi dia di sebuah masjid. Dan ternyata Alfian adalah malaikat yang diutus Tuhan supaya ia bertobat. Ternyata cara Tuhan untuk membuat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan berbeda-beda. Tapi semua itu karena kasih karunia Tuhan kepada kita manusia. Diri saya sudah ada Yesus. Entah bagaimana saudara, pikiran saya itu langsung dijamah Tuhan. Saat itu langsung saya pasrah. Dan saya ucapkan di pengimaman itu, Yesus atau Isa Al-Masih, apabila Engkau Tuhan dan Allahku yang harus aku sembah mulai saat ini, dan mulai saat ini aku ikrarkan di hadapanmu bahwa Engkaulah juru selamat pribadiku. Di saat mana saya lakukan itu saudara, ada sukacita besar yang masuk dalam diri saya. Saya rasa begitu luar biasa saat itu. Saya sukacita, ada damai sejahtera karena saya sudah izinkan itu masuk dalam diri saya. 10. Ahmad Supena. Ahmad Supena berasal dari Pangkal Pinang, merupakan mantan pendakwah. Namun kini ia telah menjadi pendeta. Saya dihampiri pada jam 1 malam. Saya biasa jam 1, jam 2 itu saya sholat tahajud atau sholat malam, lailil. Jadi itu ada datang gemuruh ke tempat saya, dibilang, engkaulah yang suka mengganggu aku. Kamu dulu suka berkhotbah, berceramah di mana-mana, banyak orang-orang Kristen mengikuti. Akhir orang Kristen kamu sahadatkan. Sebelum disahadatkan, disunat, setelah disunat dimandiin wajib, dibersih dengan 5 jenis tanah-tanah atau tanah liat yang untuk disertu, 7 air yang harus dibersih di dalam di mana mereka yang bernajis, ya. Hanya tidak pakai bunga-bunga. Nah itu biasa ada istiadat zaman dulu. Itu saudara-saudaraku. Nah itu merasa berdosa dan akhir saya tidak tahu siapa yang menghampiri saya di tengah malam itu. Beliau dengan badan yang santun, yang sopan dibilang, Salam Ahmad Supena Haji, kamu telah aku ampunin segala dosa. Saya air jatuh, habis itu terjatuh, itulah saya hilang kendali, hilang dari pembicaraan itu. Banyak hal yang dibicarakan selama berapa detik karena kita dalam keadaan tidur, saudara-saudara. Ya itu Pak Pendeta Simon Ibrahim, itulah perkenalan pertama.